Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan hasil perhitungan dari soal 6.12, yaitu tentang stripping dari SO2 dan butadin dengan N2, di mana perhitungan ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah operasi perpindahan massa dan partikel yang diampu oleh Ibu Feni Talitia. Sebelumnya, saya akan membacakan anggota kelompok dari kelompok 2, yaitu ada saya sendiri, Yudi, dengan NIM 23521040. Ada rekan saya, Abidul Pratama, dengan NIM 23521039, Endang Kurniasi, 23521047, Tiana Khairunisa, 23521052, Kintan Iklima, 23521061, dan Gladys Ulyapeni Ningrum, dengan NIM 23521068. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan terkait soalnya terlebih dahulu. Di mana untuk soal 6.12 ini kita diminta untuk mencari flow rate of nitrogen, yaitu laju alir dari nitrogen itu berapa, dan equilibrium states. Jadi kita juga diminta untuk menghitung kesetimbangan state-nya itu berapa. Jadi berapa state yang dibutuhkan. Untuk keterangan di soal juga diketahui pada suhu 70 derajat Celcius untuk nilai K value for SO2, B2, dan B3, dan BS. Di mana untuk SO2 nilai K-nya sebesar 6,95, untuk B2 sebesar 3,01, untuk B3 3 untuk B3 4,53, dan untuk BS itu sebesar 0,016. Di mana untuk nilai K sendiri adalah nilai konstanta kesetimbangan, di mana itu menunjukkan nilai volatilitas dari zat, di mana semakin tinggi dari nilai K-nya menunjukkan bahwa zat tersebut semakin volatil atau mudah menguap. Lanjut ke bagian soal gambar. Oke, di sini saya akan menjelaskan untuk pada bagian gambarnya, di mana di gambar di sini kita bisa melihat untuk eh, feed liquid atau laju alir masuk dari liquid, yaitu terdiri dari SO2, B2, B2, B3, dan BS. Untuk nilai dari SO2 itu sebesar 10 pound mol per hour. Untuk B3 itu sebesar 8 pound mol per jam, B2 2 eh, pound mol per jam, dan untuk BS itu sebesar 100 pound mol per jam. Jadi total untuk feed liquid itu sebesar 120 pound mol per jam. Dan untuk eh, feed dari gasnya itu gas stripping agent pure N2, berarti gas N2 murni. Lalu pada bagian keluar itu pada bagian atas adalah aliran dari gas. Pada bagian bawah adalah aliran liquid. Di mana di sini juga diketahui untuk pada aliran liquid itu terdiri dari SO2, B3, B2. Jadi untuk SO2 itu kurang dari 0,05 mol persen SO2, dan untuk B2, B3 itu kurang dari 0,5. Tadi kan di soal juga diketahui bahwa nilai K itu menunjukkan seberapa volatil zat tersebut atau seberapa gampang zat tersebut untuk menguap. Di mana di soal itu untuk nilai K dari BS itu sangat kecil, yaitu hanya 0,016, jauh lebih rendah dibandingkan nilai K untuk SO2, B2, dan B3 yang masing-masing itu berada di atas 3. Jadi nilai K yang sangat kecil ini menunjukkan bahwa BS memiliki kecenderungan yang sangat rendah untuk berpindah ke fase gas, atau dengan kata lain volatilitasnya itu sangat rendah. Jadi hal ini tuh berarti BS dapat dianggap tidak akan menguap ke fase gas selama proses stripping berlangsung. Jadi kita bisa bikin asumsi bahwa BS itu 100% akan ikut liquid. Jadi tidak ada BS yang akan terstripping, atau tidak ada yang akan ikut ke fase gasnya. Sehingga pada stripped liquid itu terdiri dari 4 komponen, yaitu SO2, B3, B2, dan BS. Next ke ya. Jadi pertama kita akan membuat yang diketahui dari soal. Kita bisa menjabarkan yang diketahuinya. Lanjut ke perhitungan satu. Baik, jadi untuk perhitungan satu kita harus menentukan asumsi awalnya terlebih dahulu.
Jadi untuk asumsi awal kita bisa menentukan BS itu tidak terstripping karena nilai K-nya itu sangat kecil, yaitu 0,016. Jadi bisa dianggap BS tidak ikut terwakar. Anjir. Baik, lanjut untuk pertemuan dua ya. Oke, kemudian untuk perhitungan kedua yaitu menghitung fraksi senyawa yang terstrip dari cairan. Untuk yang pertama yaitu menghitung fraksi stripping SO2. Untuk menghitung fraksi stripping SO2 yaitu menggunakan rumus dasar fraksi stripping sama dengan mol masuk dikurangi mol keluar dibagi mol masuk. Rumus ini adalah neraca massa sederhana yang digunakan untuk menghitung seberapa besar fraksi zat terlarut yang berpindah dari fase cair ke fase gas selama proses stripping. Secara konsep, fraksi stripping berarti bagian dari senyawa atau solut yang berhasil terlepas dari cairan dan masuk ke gas. Oke, jadi diketahui pada soal fraksi stripping masuk yaitu sebesar 10 lb/mol per jam. Kemudian fraksi keluarnya sesuai spesifikasi yang diminta yaitu kurang dari 0,05 mol persen. Sehingga fraksi keluarnya kita asumsikan 0,049 lb/mol per jam. Sehingga dihasilkan fraksi stripping dari perhitungan yaitu sebesar 0,995 lb/mol per jam. Setelah itu menghitung fraksi stripping dari B2 plus B3. Untuk fraksi stripping B2 plus B3, memasuknya total itu 10 lb/mol per jam dengan faktor strippingnya B3 itu masuknya itu 2 dan B2-nya 8. Kemudian untuk keluarnya sesuai spesifikasi yang diinginkan yaitu 6, kurang dari 0,5 sehingga kita mengasumsikan untuk keluarnya itu sebesar 0,48 lb/mol per jam. Sehingga untuk fraksi stripping B2 plus B3 sesuai dari perhitungan didapatkan nilai sebesar 0,952 lb/mol per jam. Kemudian setelah menghitung fraksi stripping B2 plus B3, kita menghitung fraksi B2 yang terstripping saja. Dalam sistem multikomponen seperti ini, kita tidak bisa mendesain kolom stripping berdasarkan semua komponen sekaligus. Jadi kita harus memilih salah satu komponen sebagai acuan utama, yaitu komponen yang paling sulit dipisahkan atau terstripping. Komponen ini disebutnya pengendali atau controlling komponen. Kenapa B2? Karena berdasarkan nilai konstanta keseimbangan atau key value untuk ketiga komponen yang ditargetkan, K dari SO2 sama dengan 6,95 berarti sangat mudah menguap. Kemudian KB3 sama dengan 4,53 berarti relatif mudah menguap. Kemudian KB2 sama dengan 3,01 berarti paling sulit menguap. Karena B2 punya nilai K yang paling kecil dibandingkan SO2 dan B3 artinya B2 paling sulit dipisahkan atau terstripping. Oleh karena itu, B2 dipilih sebagai senyawa pengendali. Untuk perhitungannya yaitu senyawa masuknya ada 2 lb/mol per jam. Kemudian untuk keluarnya sebesar 0,48 lb/mol per jam. Sehingga fraksi B2 terstrip diperoleh dari perhitungan yaitu 0,700 lb/mol per jam. Untuk perhitungan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya kita masuk ke poin 3, di mana pada poin ini kita memperkuat alasan kenapa kita tidak fokus ke SO2 atau B3 pada saat mendesain kolom. Meskipun mereka juga merupakan target spesifikasi, jika kita memilih senyawa yang mudah terstripping, misalnya SO2 sebagai acuan desain, maka kebutuhan gas nitrogen yang kita hitung akan terlalu kecil. Dan itu tidak akan cukup untuk memenuhi target pemisahan B2 yang lebih sulit. Artinya kalau kita hanya mendesain untuk SO2, mungkin SO2 akan terpenuhi. Misalnya kurang dari 0,05 mol persen. Tapi B2 bisa jadi gagal mencapai target kurang dari 0,5 mol persen karena ini melanggar spesifikasi dari produknya. Karena nilai K untuk B2 sama dengan 3,01 yang lebih rendah dibandingkan dengan SO2 yang mana 6,95 dan B3 4,53. Maka B2 dianggap sebagai senyawa pengendali. Dalam artian
kesulitan menguapnya B2 menjadi acuan minimum kinerja proses stripping secara keseluruhan. Dengan menjadikan B2 sebagai senyawa pengendali, kita memastikan semua komponen yang lain, terutama yang lebih mudah menguap, juga akan terstripping dengan baik. Hal ini membuat desain lebih aman dan efisien. Serta pemilihan senyawa pengendali adalah praktik umum dalam proses pemisahan multikomponen. Kemudian kita lanjut ke poin 4, di mana di sini kita menghitung laju gas stripping minimumnya, yang kita simbolkan sebagai V aksen min. Eh, Dalam hal ini kita berpacu pada nitrogen, yang mana terkecil yang masih bisa mencukupi kebutuhan untuk mencapai target efisiensi stripping, terutama untuk komponen yang paling sulit terstripping. Dalam kasusnya ini itu B2, yaitu 1,3 jadi. Karena B2 punya nilai kecil yaitu 3,01 dibandingkan SO2 dan B3, maka B2 dijadikan komponen pengendali atau controlling komponen. Di sini kita menggunakan persamaan V aksen min sama dengan L aksen per KB2 dikali fraksi dari B2 yang terstripping. Di sini kita sudah mendapat data yang diketahui bahwa L aksennya adalah 100 pound mol per jam dan nilai K dari B2 sama dengan 3,01 serta fraksi B2 yang terstripping adalah 0,7455. Kita masukkan ke dalam rumus yang tadi, maka kita dapatkan hasilnya bahwa yaitu 24,8671 pound mol per jam. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Biasanya menghitung laju alir nitrogen. Laju alir minimum yang dihitung sebelumnya itu belum memperhitungkan faktor keamanan. Dalam dunia nyata, kita bisa hanya menggunakan gas minimum karena akan sangat sensitif terhadap perubahan kondisinya. Dari soal, laju alir gas nitrogen minimum sudah diketahui dalam satuan 1,5 F aksen min dikalikan dengan faktor keamanannya. Nilai 1,5 adalah faktor keamanan yang umum digunakan di industri untuk proses stripping. Ini memastikan bahwa gas stripping ini lebih dari cukup untuk menjaga kinerja sistemnya. Maka, bisa dilihat dari gambar berikut, rumus F aksen sama dengan 1,5 V aksen min. Jadi 1,5 dikalikan dengan F min aksennya 25,249169 diperoleh hasil 37,9 lb mol per jam. Hasil hasil akhir ini adalah laju alir nitrogen aktual yang digunakan dalam proses stripping. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya menghitung nilai faktor stripping. Faktor stripping menggambarkan kekuatan relatif aliran gas terhadap aliran cairan dalam proses pemisahan. Semakin besar nilai S, semakin besar kemampuan gas untuk menarik zat terlarut dari cairan. Untuk menghitung faktor stripping menggunakan rumus S sama dengan K kali V aksen dibagi L aksen, yang dimana S itu sebagai faktor strippingnya, K nilai konstanta kesetimbangan yang menunjukkan tingkat volatilitas suatu zat, V aksennya itu sebagai laju alir gas nitrogen, dan L aksennya itu sebagai laju alir liquid saat masuk. Nah, setelah sudah diketahui V aksennya itu didapatkan 37,9 lb mol per jam, L aksennya itu 100 lb mol per jam, KSO2-nya itu diperoleh 6,95, KB2-nya itu 30,1, dan KB3-nya itu 4,53. Setelah itu diperoleh menggunakan rumus tersebut, didapatkan faktor stripping itu sebanyak 2,6
Untuk faktor strippingnya itu B2 1,1 dan faktor stripping B3-nya itu 1,7. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah menghitung fraksi stripping. Nah, fraksi stripping ini digunakan untuk mengetahui berapa besar proporsi zat larut yang berhasil terpindahkan dari fase cair ke fase gas selama proses berlangsung. Nah, kita menggunakan persamaan yaitu S N fraksi stripping yaitu Sn plus 1 dikurangi S per Sn plus 1 min 1. Di mana S itu adalah faktor stripping yang sudah dihitung pada poin 6. Kemudian N itu adalah jumlah stage keseimbangan dan kemudian kita menghitung fraksi strippingnya. Nah, untuk fraksi stripping pada B2 tadi yang sudah dihitung pada perhitungan poin sebelumnya itu, fraksi stripping untuk B2 itu adalah sebesar 0,7760. Untuk fraksi stripping pada SO2 itu adalah 0,943 dan untuk fraksi stripping pada B3 itu adalah 0,873. Nah, untuk yang kita hitung adalah fraksi stripping untuk B2. Nah, untuk menghitung fraksi stripping pada B2, yang mendekati itu adalah sebesar 2,5 karena tadi itu adalah fraksi strippingnya adalah 0,760. Jadi yang mendekati itu adalah 0,759 itu yang ini. Kemudian kita juga memasukkan nilai N sama dengan 3, 4, dan 5, 7 sama 10. Nah, kita hitung mol yang tidak stripping atau tidak teruapkan, yaitu dengan rumus N sisa sama dengan N awal kali 1 min fraction stripping. Nah, untuk N sama dengan 2,5, kita hitung didapatkan untuk N sisanya itu ada 0,57 dan untuk SO2 itu adalah 0,571, kemudian untuk B2 itu 0,481, kemudian untuk B3 itu adalah 1,020. Dijumlahkan untuk B2 sama B3 itu ada sebesar 1,501. Kemudian untuk SO2 itu kan dalam soal itu diketahui eh, kurang dari 0,05 mol. Nah, sementara jumlah SO2 pada N sama dengan 2,5 itu 0,571. Ini terlalu besar, jadi ini tidak sesuai. Begitupun untuk B2 dan B3. Kemudian untuk N sama dengan 4 itu didapatkan SO2 itu adalah 0,130, kemudian B2 dan B3-nya itu adalah 0,715. Nah, ini juga tidak sesuai karena ini tuh lebih besar dari 0,130 pada SO2 dan B2 dan B3-nya 0,751. Jadi lebih besar dari 0,05 dan 0,05. Nah, kemudian untuk N sama dengan 5, itu kita dapatkan hasil untuk yang SO2 itu kurang dari 0,05, yaitu sebesar 0,049. Kemudian untuk B2 dan B3-nya, itu kita dapatkan 0,4868, di mana itu tuh lebih kecil dari 0,5 mol. Jadi untuk N-nya sama dengan 5 itu memenuhi syarat. Jadi dapat disimpulkan dalam perhitungan tadi itu didapatkan nilai laju alir gas nitrogen itu adalah 37,9 lb/mol per jam. Untuk memenuhi spesifikasi produk SO2 kurang dari 0,05 mol dan B2 plus B3-nya 0,5 mol, dibutuhkan jumlah nilai minimum 5 equilibrium stage. Nah, nilai N3 dan N4 ini belum mencukupi meskipun mendekati batas spesifikasi. Maka perancangan kolom stripping wajib menggunakan N lebih dari sama dengan 5 untuk menjamin kualitas produk akhir sesuai standar. Nah, itu saja presentasi dari kelompok 2. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah, Udah. Belum. Wih, apa saya. itu gimana tadi? Ada anomali tadi yang masuk tiba-tiba. Gak apa-apa. Mana orangnya sih di aku? Oh, ada awak. Apa itu?
I love you, I love you. Ngapain, Wak? Oke. Dia mau keluar, tadinya mau sama aku nggak bisa, ada rapat sekarang. Ini gimana Ada cara rapat. nge-save-nya? Lanjutkan atau gimana? Udah selesai. Kalian ada catatan UPMP nggak? Bagi dong. Aku nggak ada nyatet soalnya. Gladys, ada kayaknya. Jadi ya.